Lagi sama Trans TV. Nih nah di depan dah. Nih ada kamera mau nanya sama mama sama papa. Ya. Ini berarti apa? ini berarti balik ke sini ya. Oke. Dia panggil om sama tante nggak? Mama papa aja, ma, pa gitu. Ma apa? Kayak anaknya. Iya. Hai. Aku dari Trans TV. Iya, makasih. Mama, papa izin tanya soal Ya. kakak Dian ini. Ya. Soal kakak Dian. Mama sama papa tahu cerita ini tuh awalnya gimana? Saya dulu ya. Ya boleh. Waktu pas liburan sekolah kemarin kan kami ke Jakarta, Indian. Nah, pas malam pagi-pagi besoknya itu mereka itu ribut di atas, rebutan HP. Nah, rupanya ada bukti chat sama perempuan. Jadi dia minta tolong sama mamanya buat ngambil HP yang direbutin itu. Alhamdulillah dapat dari ke mama rampas itu bisa dapat gitu kan. Nah, dari situ baru dia cerita kalau itu suaminya itu sudah sering selingkuh kayak itu. Oh, sebelumnya belum pernah cerita, Mama? Dia tuh cerita tapi yang nggak detail gitu kan. Pernah nangis-nangis si suaminya itu like foto cewek-cewek di IG kayak itu. Nah, dia tuh suka tantrum kalau ngelihat itu. Ternyata bukan hanya nge-like. Kalau cerita Dian itu suka nutupin itu, nggak cerita detail gitu. Ya kami tahu memang kalau itu selingkuh, tapi nggak tahu sesering itu. Ya nggak tahu juga dia ditonjok, dia dipukul itu nggak tahu. Taunya katanya jatuh gitu kan. Nah sekarang ini baru yang jelas ini yang waktu kami ke Jakarta itu. Oh, waktu pertama kan maksudnya tuh di posisi itu mama sama papa yang langsung lihat malah. Iya, nah waktu itu kan, ya terus kami kan mau ke situ kan lihat anak kami bahagia kan, mau ngunjungin, mau lihat rumah tangganya gimana. Nah mereka ribut itu kan, saya bilang kamu itu kami mau ke sini apa nggak suka, apa gimana gitu kan? Kok kami datang kalian ribut terus kan, kayak itu. Terus sudah kalau gitu mama pulang aja. Ternyata si Bamnya yang bilang udah mah nggak usah, aku aja yang keluar dari rumah ini. Nah paginya itu dia langsung keluar. Oh, langsung pergi dari rumah. Ya langsung pergi dari rumah. Itu mungkin mama sama papa ingat gak waktu pertama lah Bams minta izin gitu untuk menikahi Kak Dian, itu gimana sih kok pada akhirnya seperti ini gitu kan? Ini papa nih biasa yang kasih restu nih untuk anak perempuan ya waktu itu gimana? Nah, jadi begini ya, setelah proses adat istiadat dilalui, jadi silaturahmi ya, pertama silaturahmi itu sekitar 3 bulan sebelumnya. Silaturahmi ngajak kawan-kawan, jadi saya tanya apa maksud tujuannya, Pak aku sayang Nian, aku mau nikah. Nah, kalau mau nikah tentu saja melalui prosedur, ada lamaran. Jadi setelah itu pada bulan Oktober dia dengan kawan termasuk ada ustadznya, dia melamar Ya, sekitar 25 orang atau 30 orang dia melamar. Jadi keluarga kami siap, tetangga-tetangga siap bahwa diadakan lamaran dan penentuan hari H termasuk barang apa yang mau dibawa, persetujuan yang lainnya. Nah, penentuan hari itu kemudian di bulan Januari mengadakan pernikahan yang pada tanggal hari Sabtu, pernikahan secara resmi dihadiri orang banyak termasuk tokoh-tokoh masyarakat, itu termasuk surat-suratnya lengkap. Nah itu
Nah, kemudian pada hari Minggunya itu resepsi pernikahan di gedung. Bahkan kami ngundang sekitar 1.000 orang yang kami undang. Kalau yang datang itu mungkin bisa 1.500 sampai 2.000 orang gitu. Dari secara resmi. Dan kami sangat sayang waktu itu. Jadi kami anggap sebagai anak sendiri. Kemudian ya mamanya juga apa yang kadang-kadang ingin masak apa dimasakkan. Tidak tahu di akhir ininya. Ya pertama niatnya tuh niat baik memang kan. Kan kata orang kalau niat baik harus disegerakan gitu kan. Ya memang baik-baik. Nah tapi kan nggak tahu ternyata begini gitu kan. Apa yang bikin papa setuju waktu itu? Niat baik. Maksud dan tujuannya yang jelas baik. Kemudian rombongan yang dibawa juga ada ustadznya yang nampaknya sangat bisa dipercaya. Dan berkali-kali saya tanyakan maksud tujuan, kemudian termasuk Pak itu saya tanya, saya yang berubah, saya mau hidup berumah tangga. Siap Pak. Jadi sebagai laki-laki dewasa yang dengan prosedur sudah melamar, saya terima. Dan di samping itu anak saya Dian sangat sayang. Sangat sayang. Jadi kata kami sudah niat-niat, nekat-niat untuk berumah tangga. Iya Pak. Nah itu kuncinya. Iya emang sebelumnya kami tanya juga latar belakang keluarganya atau gimana ya kami tanya dan dijawab dengan oleh Dian dijelaskan kan. Jadi kami melihat rasa sayangnya Dian sama Bam itu yang jadi patokan kami. Jadi kami nggak lihat gimana latar belakangnya bebek bobot kata orang itu jadi sayangnya Dian ke Bam itu kami ikut sayang gitu. Mama kan karena kami sayang sama anak kami. Mama kan Kak Dian tuh berapa kali cerita Bam selingkuh gitu. Mama sempat suruh pisah nggak? Sebenarnya dari sebelum nikah itu kami sudah tahu dia selingkuh. Tapi karena Dian meyakinkan kami bahwa dia bisa berubah dan akan berubah, ya jadi kami mensupport anak kami. Ya kami doakan, ya bagaimana sih orang tua dengan anak mendoakan yang terbaik itu. Kami pengen yang terbaik lah. Kalau Dian bisa menyelesaikan, kami support, kami dukung gitu. Nah, yang untuk terakhir ini udah saya nggak ngizinin lagi dia memaafkan. Kemudian ini batas-batas selingkuh itu waktu awal dulu kami hanya mengetahui kalau hanya sekedar chat atau chat WA saja, bukan pacaran gitu, kan. Kemudian kami biasa namanya anak muda punya pacar macam itu kan. Bukan sampai ke hal-hal yang negatif sekali, yaitu pengertian kami. Jadi kalau bisa ya tetap dilanjutkan. Wah ya. Bam sudah minta maaf nggak ke papa sama mama abis dari itu? Belum pernah. Sampai sekarang? Belum pernah. Sampai sekarang. Kalau nggak ada, nggak ada niat baik, nggak ada. Nggak akan dimaafkan, Pak. Untuk sekarang enggak. Jadi saya sebetulnya sangat kecewa ya karena namanya diduakan. Anak saya yang saya sayangi ini diduakan. Siapapun kalau diduakan itu ya Allah sendiri kalau diduakan mengatakan musyrik tidak akan bisa masuk surga kalau Allah. Jadi kita manusia kita harus ada patokannya di situ. Nggak mau anak itu diduakan apalagi dinikahkan sampai sekian. Jadi saya sangat sayang. Dian itu sakit sedikit pun, saya merasa sakit. Makanya papa sampai suruh pulang ya, kalau nggak kuat. Ya, ketika kecil Dian itu menginjak racun nyamuk. Saya coba racun nyamuk, saya injak. Yang tiang runcingnya itu. Baygon yang bakar dulu. Iya, ada begitu yang injak itu, bapaknya ikut injak juga biar ngerasain sakit. Saya yang sakit. Apa demikian? Ini anak saya. Sakitin gitu. Jadi itulah saya kecewa. Bang itu saya terima seakan-akan sebagai anak sendiri. Ternyata dia berkhianat, bukan berkhianat pada dia, termasuk berkhianat sama mama dan bapaknya. Kemudian habis kejadian itu, ngapalah tidak segera minta maaf.
kami di situ masih ada sekitar 3 hari ngapa lah. Iya, kenapa Tidak nggak pulang gitu kan? Nggak pulang, minta maaf. menunjukkan itikat baiknya untuk minta maaf atau klarifikasi lah dengan kami. Nah itu. Iya. Oke. Udah. Cukup lah. Ya, makasih. Ya, terakhir Papa sama Mama mungkin untuk misalnya Kak Dian mungkin mau cari pasangan baru gitu ya, sebagai orang tua, pembelajaran apa, kan tadi Mama bilang nggak lihat bibit bobotnya gitu. Tentu saja saya selaku orang tua yang jelas pengalaman ini jangan terulang kembali. Artinya dia harus lebih teliti karena hidup ini tidak hanya dalam 1 hari, tidak hanya dalam 1 bulan, tetapi hidup ini untuk selamanya atau berumah tangga itu untuk selamanya sampai akhir hayat. Yang diharapkan adalah bahagia dunia dan akhirat. Jangan dunia akhirat saja, melainkan kami mengharapkan anak saya ini bahagia dunia dan akhirat itu. Amin. Amin. Oke. Ya, Mama, Papa terima kasih. Nggak usah nangis lagi, nak. Sudah, nak. Sudah. Ya, bukan nangisin dia aku. Iya. Bukan nangisin aku, nangis si Papa. Kasihan Papa tuh, Nana bisa aku dan Papa. Udah, nggak usah nangis. Sudah. Ya, Mama doain sama Papa dari sini. Ya, penting tetap rendah hati, jangan sombong. Ya. Ya, Selalu bersyukur. ya Ma, doain prosesnya cepat selesai Ma. Biar cepat-cepat bisa. Mengharapkan. Iya. Pokoknya Dian, sekali bae Bam Ado ngomong kejahatan kau, keburukan kau, jingoklah dia. Mama jadi pembunuh. Jangan main-main dia. Ya, jangan main-main dia. Catat itu. Ugari dia sampai ke lubang semut. Ya Mas. Nama. Ya. Makasih Ma. Ya, sudah, ada usah nangis. Assalamualaikum. Salam. Mama jadi pembunuh.